Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang coding yang saya gunakan untuk game ini. Namun sebelum itu, nikmati beberapa footage gameplay dari game ini. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana pergerakan pada game saya. Pergerakan ini akan diatur oleh dua buah script. Potongan kode berikut ini merupakan potongan kode yang akan menerima inputan dari pemain seperti AWSD. Script ini juga akan mengecek apakah pemain menapak di tanah atau tidak. Hal ini bertujuan agar pemain tidak melakukan lompatan saat berada di udara. Baiklah, ini merupakan potongan kode yang kedua dari script player movement yang berguna untuk mengatur pergerakan dari pemain relatif terhadap kamera. Gerakan dari pemain akan relatif terhadap arah dan rotasi dari kamera sejauh h-speed, horizontal speed, dikali time delta time. Untuk script enemy movement ini, terdapat 3 buah metode yang akan mengatur bagaimana sifat dari gerakan musuh tersebut. Jika tidak ada pemain yang berada dalam jangkauannya, maka musuh akan berpatroli. Kemudian, jika ada pemain yang berada dalam kawasannya namun tidak berada dalam jangkauan untuk menyerang, maka ia akan mendatangi casing dari pemain tersebut. Jika ada pemain dalam wilayahnya dan berada di dalam wilayah untuk menyerang, maka ia akan menyerang. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana stats terjadi pada game saya. Sistem stats ini diawali dengan sebuah script bernama stats yang nilainya akan dapat dimodifikasi ketika pemain menggunakan sebuah item. Jadi kira-kira seperti inilah bagaimana sistem dari stats saya ini berjalan. Script stats ini akan dikumpulkan di karakter stats yang menjadi template untuk seluruh karakter yang ada di dalam game saya. Pemain menggunakan karakter stats dan musuh juga menggunakan karakter stats. Maka 2 buah script saya tambahkan yang mewarisi kode dari karakter stats. Nah, seperti yang saya katakan tadi, status dari pemain ini dapat dimodifikasi ketika pemain menggunakan item. Nah, disinilah terjadi. Ketika item digunakan, maka stats akan dimodifikasi nilainya ditambah dengan status dari item yang digunakan. Baiklah, ini merupakan kode dari bagaimana stats itu berjalan. Saya memberikan beberapa stat tambahan seperti level dan XP pada player yang tidak saya berikan di enemy stats. Kemudian, jika pemain menggunakan item, maka metode ini akan dipanggil yang akan menambah stats dari pemain tersebut. Jika darah musuh berada di bawah 0, maka script enemy stats akan memanggil sebuah metode yang berada di player stats agar pemain mendapatkan XP yang telah ditentukan. Get XP amount. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana pertarungan terjadi di dalam game saya. Ada 3 buah script yang bekerja pada combat system ini, yaitu script combat yang mengatur pemain, script enemy yang mengatur musuh, dan script karakter combat yang mengatur siapa yang menyerang siapa. Misalkan pemain menyerang musuh, maka karakter combat ini akan menentukan. Jadi pemainlah yang akan menyerang status dari musuh. Kira-kira seperti itu untuk garis besarnya. Saya akan mengambil contoh. Ketika pemain menekan keypad 2, maka potongan kode ini akan menginstantiate
atau memunculkan sebuah objek bernama CVX3 Fire Shield. Jika game objek menemukan sebuah game objek bernama CVX3 Fire Shield, maka akan dijalankan sebuah perintah untuk menyerang musuh. Script ini akan memanggil method pada script enemy. Jadi kita akan ke script enemy. Script ini akan memanggil script karakter combat dengan metode attack skill. Maka di script karakter combat ini, dialah yang akan mengattack target stats. Target stats di sini ialah my stats dari musuh, yaitu mengurangkan HP dari musuh sejauh the match value. Karena inilah karakter combat akan mempengaruhi stat sistem pada musuh ataupun pemain. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana inventory system terjadi pada game saya. Jadi, pada inventory system ini terdapat banyak script yang saling bekerja satu sama lain. Namun saya hanya akan memfokuskan pada 3 buah script ini karena ini merupakan script penting yang ada dalam sistem inventory ini. Baiklah. Misalkan ada item atau equipment dari script item dan script equipment yang ingin diambil oleh pemain seperti chest, head, dan weapon, maka dapat diambil menggunakan method interact dan method pick up. Nah, method interact ini akan mengecek apakah pemain menekan tombol F atau tidak. Jika iya, akan menambahkan item yang ingin ditambahkan ke inventory tadi. Nah, di method add ini yang dipanggil dari method pick up tadi, method add ini akan menambahkan item yang ingin ditambah tadi, yaitu item yang diambil dari pemain tadi, ke dalam list items. Jadi seperti itulah bagaimana sebuah item dapat masuk ke dalam inventory pemain. Nah, untuk tampilannya itu diatur oleh inventory slot dan inventory UI. Untuk inventory UI akan membuat sebuah array dengan tipe inventory slots, yaitu script yang telah dibuat tadi, inventory slots. Oh ya, tadi untuk method add ini terdapat sebuah public delegate bernama onItemChangeCallback.invoke. Nah, jadi ketika terjadi perubahan di list dari item, maka variabel onItemChangeCallback ini akan dipanggil yang akan menginvoke update UI, yaitu metode yang ada di inventory UI. Terlihat di sini pada void start inventory.onItemChangeCallback plus equals update UI. Jadi onItemChangeCallback ini mempunyai metode bernama update UI yang akan dipanggil ketika terjadi perubahan pada list item. Untuk metode update UI ini, metode update UI akan memanggil sebuah metode dari inventory slot bernama add item. Add item ini berfungsi untuk menampilkan icon sprite dari item yang ingin digunakan tadinya, seperti icon sprite pedang ataupun hal-hal lainnya. Jadi 4 sistem tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain melalui game manager. Jadi game manager ini merupakan sebuah game object yang mempunyai script-script di dalamnya yang mengatur bagaimana hubungan dari setiap sistem tersebut. Ada satu sistem lagi bernama Wave Manager, yaitu script yang mengatur bagaimana musuh itu untuk keluar. Pada saat mulai game, ia akan menghitung mundur mulai dari 10, 9, hingga 0. Jika angka telah menunjukkan angka 0, maka musuh akan keluar. Di akhir nantinya, game objek akan mencari berapa banyak musuh yang tersisa, dan jika tidak ada musuh yang tersisa, maka akan lanjut ke wave atau horde berikutnya dan akan memanggil musuh dengan tipe baru selanjutnya.